Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan terambil dari Matius 14 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-36. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman itulah yang membawa kita sampai hari ini kita bisa merasakan, mensyukuri atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, demikian juga dengan orang-orang banyak pada saat itu. Kalau kita beberapa hari ini belajar tentang hal kerajaan surga, tentang mujizat, tentang karya-karya Tuhan, kita hari ini mendapati satu kebenaran firman Tuhan lagi, bahwa ketika Yesus mendarat di sana ya, di Genesaret, ada orang banyak mengenal dia, melihat dia, dan kemudian mereka mengajak orang-orang yang sakit datang menjumpai Yesus. Ada satu keyakinan yang menarik saudara, di mana ketika mereka bisa menjamah jumbai jubahnya, mereka sembuh. Suatu kepercayaan, suatu keyakinan yang bisa membawa orang mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Saya tidak tahu saudara pengalaman rohani apa yang saudara alami sehingga saudara hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mendapati ada orang melalui mimpi. Dia bermimpi ada satu pribadi yang menjumpai dia di tengah pergumulannya. Dia belum kenal Tuhan sebelumnya, hingga suatu saat dia melihat sebuah gambar ya, gambar Tuhan Yesus, dan dia berkata, ini orang yang pernah aku mimpikan. Nah saudara, itu menjadi pengalaman dia. Dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Ada orang juga mengalami Tuhan melalui berbagai peristiwa. Mungkin di tengah pergumulan, di tengah sakit penyakit, di tengah kelemahan tubuhnya. Saudara, Tuhan bisa menyatakan karyanya dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk. Nah saudara, tentu setiap kita rindu mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, bukan? Pertanyaannya, apakah kita cukup peka untuk bisa merasakan pengalaman-pengalaman itu? Atau kita merasa bahwa ya sudah dong, itu kan Tuhan, dia punya tanggung jawab pelihara kita, dia punya tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan kita, bahkan termasuk ya udah bagiannya dia lah, karena dia kan Allah, sehingga dia memang memberikan nafas di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa bagaimana untuk kita mengucap syukur, karena seolah-olah itu semua sudah menjadi tanggung jawab Tuhan bagi setiap kita. Nah saudara, ketika kita hidup demikian, sulit rasanya untuk kita bisa menghargai setiap berkat demi berkat yang Tuhan berikan. Betapa kita tidak bersyukur saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita.
Saudara, mungkin hari ini kita tidak mengalami kesembuhan. Saudara mungkin tidak mengalami seperti orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Mereka mengalami banyak penyakit dan mereka disembuhkan. Tetapi saudara, hari ini sudahkah kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Bersyukur akan pasangan kita. Berapa banyak di antara kita mengucap syukur kepada Tuhan akan hadirnya pasangan di dalam hidup kita? Akan hadirnya orang tua? Akan hadirnya anak-anak di tengah keluarga kita? Apakah kita menganggap itu sebagai hal yang biasa, yang lumrah? Atau kita melihat ini sebagai anugerah berkat daripada Tuhan? Saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tentunya ingin membawa kita semakin kita mengenalnya. Hari ini saudara, apakah kita semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita? Melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga, keluarga, melalui pendidikan, melalui pekerjaan, melalui relasi kita dengan orang lain. Sudahkah hal itu membawa kita melihat karya-karya Tuhan? Dan sudahkah kehadiran kita sebagai agen-agen yang Tuhan panggil untuk menyatakan kebenaran firman-Nya, sudahkah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Ada banyak orang, saudara, di sini dikatakan ia memberitahukannya ke seluruh daerah itu, dan maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Hari ini saudara, sudahkah kita membawa orang-orang sakit itu datang kepada Tuhan? Ataukah kita hanya menikmati kemurahan Tuhan untuk diri kita sendiri? Mari kita belajar dari orang-orang banyak itu. Mereka memberitahukannya kepada orang-orang sakit. Saya tidak tahu saudara, orang hari ini apakah itu sakit? Apakah yang mereka alami hari ini? Yang jelas, mereka butuh Tuhan. Keluarga kita butuh Tuhan. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, mereka butuh Tuhan. Mari kita bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, dan biarlah mereka mengalami lawatan daripada Tuhan. Ada banyak sakit hari ini saudara, ada begitu banyak penyakit yang kita alami, yang tentunya ini bisa menjadi penghambat di dalam kehidupan kita ketika kita ikut Tuhan. Dan sudahkah kita menyadari akan penyakit-penyakit itu? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ajak saudara keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Kita beritakan Injil kebenaran itu kepada Tuhan. Dan biarlah mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dan itu menjadi pengalaman kehidupan mereka untuk mereka mengenal Tuhan yang menciptakannya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa mengenal Engkau. Kami bersyukur kalau hari ini kami bisa percaya kepadamu. Tapi kami tahu Tuhan, masih ada banyak orang yang hari ini belum mendengar namamu. Yang hari ini belum mengenal Engkau. Yang hari ini belum percaya kepadamu. Pakai kami ya Tuhan, menjadi alatmu untuk membawa mereka datang kepadamu. Ketika kami di tempat kerja, ketika kami ada di tengah keluarga kami, ketika kami ada di antara orang-orang yang membutuhkan Engkau. Jumpakan kami dengan mereka. Dan biarlah kami menjadi alat kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh mengingatkan kita untuk kita boleh membawa orang-orang yang sakit itu, orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, orang-orang yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, untuk mereka boleh mengalami Tuhan. Selamat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Shalom.